Shalom, perkenalkan nama saya Gui Parikastian dengan NIM 22201010182. Halo, perkenalkan nama saya Paulus Aditya Wicaksono dengan NIM 222410103052 dari kelompok 3. Perkenalkan, saya Putri Deborah Buru Girsang dengan NIM 211610101132. Saya Natania Bertanastiti, NIM 221910301117. Perkenalkan, nama saya James Immanuel Manggua dengan NIM 222410101081 dari Prodi Sistem Informasi dari kelompok 3. Kami dari kelompok 3 akan membahas kasus tentang kerukunan antarumat beragama yang baru-baru terjadi pada tanggal 3 Agustus 2022, yaitu mengenai pembangunan gereja di Lumajang, Jatim diberhentikan karena desakan oleh warga. Nah, apa yang membuat hal terjadi? Lalu, mengapa kami memilih topik ini sebagai topik yang akan kami bahas dalam video kali ini, dan bagaimana kita sebagai orang yang percaya menanggapi hal seperti ini, dan juga pandangan dari Alkitab. Nah, hal-hal seperti itu akan dibahas mengenai video selanjutnya atau pembahasan selanjutnya. Kasus ini terjadi atau penolakan ini terjadi karena warga meyakini bahwa izin mendirikan bangunan gereja tersebut bukan untuk rumah ibadah, melainkan untuk rumah tinggal atau tempat tinggal pendeta sendiri. Padahal sejak tahun 1972 umat Kristiani sudah melangsungkan praktik ibadah di tempat tersebut yang sebelumnya berfungsi sebagai rumah tinggal pendeta. Lalu kenapa kami bahas topik ini? Karena kami meyakini bahwa pada zaman sekarang kita sebagai umat muda yang memiliki pemikiran yang luar biasa harus meyakini bahwa kita tinggal di Indonesia ini dengan agama yang beragam, dan juga kita mendasari Pancasila sebagai dasar dalam kehidupan kita atau dalam kehidupan bernegara kita. Dari hasil mediasi didapatkan keputusan bahwa renovasi gedung tersebut dapat tetap dilanjutkan dengan syarat bahwa gedung tersebut akan kembali lagi peruntukannya sebagai tempat tinggal pendeta, bukan sebagai tempat ibadah. Bupati Lumajang berjanji akan mencarikan lahan baru untuk membangun gedung gereja tersebut yang akan tetap berada di Kecamatan Tempeh, dengan lokasi yang lebih representatif, nyaman, dan kondisi sosial masyarakat yang kondusif. Untuk sementara, jemaat gereja beribadah di salah satu gedung angkatan udara yang berada di Desa Pandanwangi, Kecamatan Tempeh. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya masing-masing, seperti tercantum dalam Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Dari dasar hukum tersebut, Bupati Lumajang melakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait, dengan pihak gereja, tokoh masyarakat, dan tokoh agama untuk menyelesaikan polemik ini. Serta, Bupati Lumajang juga melakukan evaluasi terhadap izin mendirikan bangunan tersebut. Cara menanggulangi konflik antar umat beragama dengan undang-undang hasil dari laporan redaksi. Bupati Lumajang mengatakan untuk menangani masalah ini pihaknya mengeluarkan 3 poin keputusan. Yang pertama, renovasi tetap bisa dilanjutkan dengan catatan bangunan kembali menjadi fungsi awal menjadi tempat tinggal pendeta. Nah, selanjutnya pemerintah daerah akan mencari lahan pengganti yang lebih representatif untuk membangun sebuah gereja. Kedua, pihaknya berjanji akan membantu pengurusan izin legalitasnya. Pemerintah daerah akan memfasilitasi adanya gereja untuk umat Kristen Pantekosta. Dan pemerintah daerah akan melakukan keputusan lokasi secara bersama-sama dan fasilitasnya semuanya dari pemerintah daerah, kata pria yang karib disapa Cak Torik, Bupati Lumajang. Menurutnya, pemindahan gereja tersebut dipastikan akan tetap melewati sejumlah prosedur yang sudah diatur, baik itu soal syarat administratif maupun pemberian pemahaman kepada masyarakat setempat yang akan dibangun gereja. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Lumajang, H. Ahmad, mengatakan 3 solusi itu merupakan pilihan terbaik dalam meredam ketegangan antar umat beragama. Selanjutnya, sudah idealkah kerukunan antarumat beragama di Indonesia? Jawaban kelompok kami belum. Seperti yang telah dibahas tadi, di Indonesia sudah ditetapkan banyak sekali peraturan perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar untuk menanamkan nilai-nilai kerukunan antarumat beragama, dan juga sudah ada sanksi bagi yang melanggarnya. Sebagai contoh yang sangat sering kita dengar yaitu pada Pancasila, yaitu sila pertama berbunyikan ketuhanan yang Maha Esa. Pada sila tersebut beserta butir-butirnya merupakan dasar kerukunan hidup antarumat beragama. Untuk contoh lainnya bisa kita lihat pada tampilan berikut ini. Namun kenyataannya hingga sekarang masih sering ditemukan konflik-konflik antar umat beragama di tengah masyarakat. Sebagai contoh seperti kasus yang telah dibahas tadi, yaitu tentang pemberhentian pembangunan gereja di Lumajang, Jawa Timur oleh desakan warga. Jadi meskipun dari negara sudah menetapkan peraturan-peraturan perundang-undangan tentang kerukunan beragama, namun mungkin dari beberapa masyarakat masih ada yang belum sepenuhnya memahami dan menanamkan nilai-nilai tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana mewujudkan kerukunan antar umat beragama. Untuk menumbuhkan, memelihara, dan membina kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama di Indonesia, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut.
Sebagai umat beragama, hindarilah adanya prasangka buruk antar sesama umat beragama dan dapat memahami secara baik benar dalam menjalankan syariat agamanya. Tugas pemerintah dan para tokoh masyarakat adalah hendaknya untuk selalu bersikap adil dan jujur, memberikan contoh dan teladan baik kepada masyarakat dalam mengayomi para umat beragama. Nah, itu tadi dari sudut pandang secara umum. Jika dari perspektif Kristen, kami mengutip ayat dari ayat Matius 22 ayat 39 yang berbunyi, dan hukum kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Peristiwa penolakan warga terhadap pembangunan gereja sangat mencederai amanat konstitusi RI yang memberikan kesetaraan kepada seluruh warga untuk memeluk agama masing-masing dan juga beribadah secara bebas. Kebebasan beragama yang bertumpu pada keadilan bukanlah paradoks terhadap kerukunan. Namun, keduanya harus terintegrasi karena menerjemahkan perintah etis dari setiap agama. Dalam menghadapi permasalahan ini, untuk penanggulangannya sudah diselesaikan dengan baik oleh keputusan Bupati Lumajang, Tairul Haq. Kita sebagai orang percaya harus tetap mengedepankan nilai-nilai kasih. Jangan kita terjebak dalam dendam atau kebencian. Kita harus sama-sama menjalin kerukunan dan menegakkan keadilan di negeri ini. Seperti yang ditulis dalam Alkitab pada 1 Korintus 13 ayat 4-7 yang berbunyi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak memarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Jadi itu adalah hasil kesimpulan dari diskusi kami, dan biarlah kita terus menjalani kasih dalam kerukunan antar umat beragama, dan ingat, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Shalom.